Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Randa. Ayah Jaka Tarub sendiri sudah lama meninggal dunia. Sehari-hari Jaka Tarub dan Mbok Randa hanya bertani padi di sawah. Pada suatu malam di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapat istri seorang bidadari dan cantik jelita dari kayangan. Begitu terbangun dari tidurnya, ternyata aku cuma mimpi. Mimpiku indah sekali dan nampak jelas terbayang di ingatanku. Duh, aku jadi tidak bisa tidur lagi. Aku keluar saja lah. Bintang-bintang itu indah sekali. Sesaat Jaka Tarub sedang melamun, tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok menandakan hari sudah pagi. Ibu Jaka Tarub terbangun dari tidurnya. Di mana ya Jaka Tarub? Kok sudah tidak ada di kamarnya? Oh, itu dia. Pagi-pagi sudah duduk melamun di depan rumahnya. Apa yang sedang dia pikirkan? Apa dia memikirkan ingin segera berumah tangga? Teman-teman sebayanya pun rata-rata telah menikah. Kasihan sekali anakku. Aku harus membantu Jaka Tarub mencari istri yang terbaik untuknya. Di siang hari ketika Mbok Randa sedang berada di sawah, tiba-tiba datang Pak Ranu yang merupakan pemilik sawah sebelah menghampirinya. Sampai saat ini belum nikah juga. Entahlah, ada apa kau menanyakan itu Pak Ranu? Tidak ada apa-apa. Aku bermaksud menjodohkan anakmu dengan anakku langsung. Mendengar niat Pak Ranu yang baru saja diutarakan, ia sangat merasa senang. Laraswati yang merupakan seorang gadis berparas cantik serta tutur katanya yang lembut, ia yakin bahwa Jaka Tarub mau menjadikan Laraswati sebagai istrinya. Walaupun demikian, Mbok Randa tidak ingin mendahului anaknya untuk mengambil keputusan. Biar bagaimanapun, ia menyadari kalau Jaka Tarub sudah dewasa dan mempunyai keinginan sendiri. Aku setuju Pak Ranu, tapi sebaiknya kita bertanya dulu pada anak-anak kita masing-masing. Iya baik, saya pikir apa yang dikatakan Mbok Randa benar. Nanti coba kita tanyakan pada anak kita masing-masing. Hari berganti hari, Mbok Randa belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Jaka Tarub dan Laraswati. Ia takut Jaka Tarub tersinggung. Mungkin Jaka Tarub telah memiliki calon istri yang belum dikenalkan padanya. Lama-kelamaan, Mbok Randa lupa akan niatnya semula. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya itu diperoleh dari mendiang ayahnya. Pagi itu, Jaka Tarub telah siap berburu ke hutan. Aku pergi berburu dulu ya. Hati-hati anak. Semoga Jaka Tarub membawa pulang seekor majalah besar yang dipakai makan untuk beberapa hari ke depan. Aku beristirahat dulu. Tak lama kemudian di tengah hutan, Jaka Tarub berhasil memanah seekor menjangan. Hatinya merasa senang, namun sayang, begitu Jaka Tarub sedang berjalan pulang membawa hasil buruannya, tiba-tiba datang seekor harimau menyerangnya dan membawa menjangan itu pergi. Jaka Tarub pun terduduk lemas. Sial. Baru kali ini aku mengalami nasib sesial ini. Hewan buruan sudah di tangan, malah dimangsa binatang buas. Petanda apa ini? Aku tidak boleh berpikiran yang tidak-tidak. Sebaiknya aku lanjutkan perjalananku.
Nasib sial belum mau meninggalkan Jakarta. Setelah berjalan dan menunggu beberapa kali, Aku capek sekali. Tak seekor hewan buruan pun yang melintas di depanku. Sedangkan matahari makin meninggi. Aku lapar sekali. Sebaiknya aku pulang saja. Biarlah, meskipun aku tidak menguasai buruan, semoga ibu pun nanti bisa mengerti keadaanku. ketika Jakarta mulai memasuki desanya, Ada apa ya? Kenapa banyak orang yang jalannya dengan sangat tergesa-gesa dan mereka memandangku dengan pandangan aneh? Tidak usah aku pikirin. Aku sudah lapar sekali. Aku ingin cepat sampai di rumah. Jakarta tertegun memandangi rumahnya yang sudah nampak dari kejauhan. Nah, itu banyak orang berkerumunan di depan rumahku dan orang-orang juga tergesa-gesa menuju rumahku. Ada apa ya? Jakarta mulai tidak enak hati. Ia pun segera berlari menuju ke arah rumahnya. Ada apa ini? Orang-orang pun terkejut dan menoleh ke arahnya. Sabar ya. Saat kemudian, Ibu! 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 mata Jakarta langsung tertuju pada sosok tubuh yang terbujur kaku di depan ruang tengah. Beberapa detik kemudian, Jakarta menyadari kalau ibunya telah meninggal dunia. Jakarta tak sanggup menahan air mata. Inilah bukti atas firasat buruk yang dirasakan sejak pagi, pikir Jakarta. Jakarta tak sanggup berbuat apa-apa. Ia hanya termenung memandangi wajah ibunya. Cerita Pak Ranu bahwa istrinya lah yang telah menemukan Bu Randa. Bu Randa meninggal dunia dalam tidurnya. Ia merenungi nasibnya yang kini hanya sebatang kara. Jakarta pun juga menyesali karena belum memenuhi keinginan ibunya untuk melihat ia berumah tangga dan meminang cucu. Tapi semua tinggal kenangan. Kini ibunya telah beristirahat dengan tenang. Sepeninggalan ibunya, Jakarta mengisi hari-harinya dengan berburu. Hanya dengan berburu, Jakarta bisa melupakan kesedihannya. Di suatu pagi hari, Jakarta telah bersiap untuk berangkat berburu. Dengan santai, ia berjalan menuju hutan Wanawasa karena hari masih pagi. Ketika sampai di hutan pun, Jakarta hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa, hari sudah mulai siang. Dari tadi pagi aku menunggu hewan buruan, tapi tak ada satupun hewan buruan yang kudapat. Aku haus sekali. Baiklah, aku coba cari air. Tak lama kemudian, Wow, itu danau Toyawening sudah kelihatan dari sini. Aku seperti mendengar suara gadis-gadis sedang bersenda gurau. Ini mungkin cuma khayalanku saja. dengan mengendap-endap, Jakarta melangkahkan kakinya lagi menuju danau Toyawening. Suara tawa gadis-gadis itu makin jelas terdengar. Jakarta mengintip dari balik pohon besar ke arah danau. Ada 7 gadis cantik sedang mandi di danau. Jantungku jadi berdegup makin kencang begini. Gadis-gadis itu semuanya berparas sangat cantik-cantik. Oh, ternyata 7 orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Apakah ini arti mimpiku waktu itu? Itu di atas tumpukan batu besar seperti ada tumpukan baju. Mungkin itu tumpukan baju para bidadari itu. Jika aku mengambil salah satu, pakaian bidadari ini, tentu yang punya tidak akan dapat kembali ke kayangan. Sang bidadari yang bajunya kucuri pasti akan bersedia menjadi istriku. Dengan hati-hati, Jakarta berjalan
menghampiri tumpukan baju itu. Ia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu menyadari kehadirannya, tentu semua rencananya akan buyar. Jakataru meraih selendang berwarna putih. Setelah berhasil, Jakataru terburu-buru menyelinap ke balik semak-semak. Tiba-tiba seorang dari bidadari itu berkata, Saudara-saudariku, barunya terlihat hari sudah mulai mau malam ya. Apakah sebaiknya kita pulang saja? Ya, benar. Sebaiknya kita pulang sekarang sebelum matahari terbenam. para bidadari itu pun keluar dari danau dan mengenakan pakaian mereka masing-masing. Mana sih? Mana ya selendangku? Tadi kan aku taruh sini. Pasti kalian kan yang menyembunyikan selendangku? Nawulan, kamu jangan asal menuduh. Kami di sini dari tadi bermain air bersamamu. Di sini sama dengan sana kalian. Duh, gimana aku ini? Kalau selendangku tidak ada, aku tidak bisa pulang ke kayangan. Karena Nawangwulan tidak menemukan bajunya, ia segera masuk kembali ke Danau Dayawini. Teman-temannya yang lain membantu mencari baju Nawangwulan. Usaha mereka tentu sia-sia, karena baju Nawangwulan sudah dibawa pulang Jakataru ke rumahnya. Akhirnya, seorang bidadari berkata, Nawangwulan, maafkan kami. Kami harus segera pulang ke kayangan dan meninggalkanmu sendiri di sini karena hari sudah menjelang malam. Tidak, kalian semua tidak boleh meninggalkanku. Kalian harus menungguku sampai aku menemukan selendangku. Nawangwulan dengan tegas menyuruh keenam bidadari tersebut untuk tidak meninggalkannya pergi. Ya, tidak bisa seperti itu dong. Jika kami semua harus menunggu sampai kamu berhasil menemukan selendangmu, bisa-bisa kita akan dimarahi oleh ratu karena telat kembali ke kayangan. Aku tidak peduli. Yang pasti, kalian semua harus menemaniku dulu di sini. Nawangwulan dengan tega melarang teman-temannya untuk kembali ke kayangan. Untuk apa kami mendengarkan perintahmu? Memangnya kamu siapa? Ya, benar. Memangnya Nawangwulan ini siapa? Sampai-sampai kita harus mendengar perintahnya. Ayo kita kembali ke kayangan. Biarkanlah dia menikmati kehidupan di bumi ini. Hahaha. Kurang ajar kalian. Aku adalah bidadari yang paling cantik di sini. Sudah sepatutnya kalian semua mendengarkan perintahku. Mereka akhirnya malah beradu argumentasi. Tidak ada yang mau mengalah. Sampai akhirnya salah satu bidadari menyampaikan sebuah pendapat. Berhenti. Bisakah kalian semua tidak usah ribut? Bagaimana kalau kita memanggil Bunda Ratu saja, agar kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Keenam bidadari itu pun menyetujui saran dari bidadari hijau. Bunda Ratu pun turun dari kayangan setelah merasa mendapatkan panggilan dari bumi. Ada apa kamu memanggilku ke sini? Apa ada masalah? Ratu, selendangku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan. Aku harus bagaimana? Aku tidak ingin tinggal di bumi. Nawangwulan, aku mengerti perasaanmu. Namun, ini sudah waktunya untuk teman-temanmu kembali ke kayangan. Kamu harus tinggal sendiri dulu di sini sampai kamu berhasil menemukan selendangmu. Tuh kan, apa aku bilang? Untuk apa kita mendengarkan perintah Nawangwulan ini? Bisa-bisa nantinya kita malah akan hidup susah bersamanya di bumi. Ya, benar. Aku setuju. Ini pasti adalah balasan atas sikapnya yang terlalu angkuh itu. Aku tidak angkuh. Kalian saja yang iri hati padaku. Di tengah perdebatan tersebut, tiba-tiba saja Jakataru muncul dan berkata, Wah, cantik-cantik sekali kalian. Dari mana kalian semua berasal? Wah,
Melihat kedatangan Jakataru, ketujuh bidadari itu pun merasa panik. Mereka takut manusia tersebut akan melakukan hal yang tidak baik kepada mereka semua. Melihat kepanikan dari tujuh bidadari tersebut, Bunda Ratu dengan tenang menjawab, Salah satu dari kami kehilangan selendang. Namun, bidadari tersebut tidak ingin tinggal sendirian di bumi. Sementara yang lain harus segera kembali ke kayangan. Bagaimana ini? Kasihan sekali. Kenapa bidadari tersebut tidak tinggal di rumahku saja dulu? para bidadari saling memandang satu sama lain. Nawang Wulan dengan rileks langsung mengerutkan dahinya. Tidak, aku tidak sudi jika harus hidup susah dan tinggal bersamamu dalam satu rumah. Terus, tidak boleh seperti itu, Nawang Wulan. Ini adalah satu-satunya cara terbaik sampai kamu berhasil menemukan selendangmu. Nawang Wulan tetap bersikap angkuh. Dia tidak ingin menetap di bumi. Namun demikian, berkat bujukan dari Bunda Ratu, akhirnya ia menyetujui ajakan Jakataru dengan terpaksa. Baiklah, aku setuju untuk tinggal di rumahnya. Namun, tolong bawakan aku pakaian ganti yang akan aku kenakan. Akhirnya mimpiku menjadi kenyataan. Jakataru pun pergi meninggalkan danau. Dan tidak lama kemudian, ia membawa baju mendiang ibunya yang diambilnya ketika pulang tadi. Jakataru segera meletakkan baju yang dibawanya di atas sebuah batu besar seraya berkata, Hai bidadari, aku Jakataru. Aku membawakan pakaian yang kau butuhkan. Ambillah dan pakailah segera. Hari sudah hampir malam. Jakataru meninggalkan Nawang Wulan dan menunggu di balik pohon besar tempatnya bersembunyi. Tak lama kemudian, Nawang Wulan datang menemuinya. Aku Nawang Wulan. Aku bidadari dari kayangan yang tidak bisa kembali ke sana karena selendangku hilang. Hai Jaka, ingat, aku tinggal denganmu karena paksaan dari Bunda Ratu. Aku berharap kau tidak memaksaku untuk melakukan suatu hal yang tidak aku sukai. Makasih, Nawang Wulan. Kalau begitu, ayo sekarang kita pulang ke rumahku. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Tak terasa, rumah tangga Jakataru dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsi. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan. Jakataru mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sebetulnya, sejak menikah dengan Nawang Wulan, Jakataru merasakan ada sedikit penyesalan lantaran ternyata Nawang Wulan bukanlah seperti istri yang ia idam-idamkan selama ini. Namun, tidak dapat dipungkiri, di balik penyesalan itu ada rasa cinta yang dimiliki oleh Jakataru untuk Nawang Wulan. Kenapa beras di lumbung padi cepat sekali habisnya? Apakah Nawang Wulan benar-benar seboros itu? Nawang Wulan adalah seorang bidadari, sehingga ia dapat membuat sebakul nasi hanya dari satu biji padi, asalkan tidak ada yang mengetahuinya. Namun, ia lebih memilih untuk berperilaku boros. Ia jauh lebih suka memasak banyak-banyak di luar dari kebutuhan makanan mereka. Tidak bisakah kamu lebih hemat sedikit? Persediaan beras di lumbung sudah sisa sedikit. Diamlah mas, hanya tentang beras saja, kau begitu cewek sekali. Apa kau lupa? Aku ini adalah seorang bidadari. Jadi, aku bisa kapan saja menggandakan beras-beras yang tidak seberapa itu. Jakataru hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah angkuh istrinya itu. Sejak kejadian itu, mulailah terlihat persediaan padi mereka
Semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal tersisa dari dasar lumbung. Seperti biasa, pagi itu Nawang ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang-batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang terus menarik benda itu. Loh, ini kan selendang putihku. Mengapa ada di sini? Wah, ini pasti perbuatan Jaka Tarub. Aku tidak menyangka ia melakukan hal ini padaku. Rasanya aku ingin segera kembali ke Kayangan. Aku telah rindu dengan saudari-saudariku di sana. Sore hari ketika Jaka Tarub kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawang dan anaknya Nawangsi. Wulan, di mana kau? Harus sudah menjelang malam, tapi tak kutemukan Wulan dan Nawangsi. Di mana mereka ya? Tiba-tiba Jaka Tarub yang sedang berdiri di halaman rumah melihat sesuatu melayang menuju ke arahnya. Dia mengamatinya sesaat. Jaka Tarub terpana. Beberapa saat kemudian ia mengenali. Ternyata Wulan, aku mencari-carimu kemana-mana. Dari mana kau, Wulan? Kau memakai baju bidadari, Wulan. Kau cantik sekali memakai baju bidadari dan selendangmu itu. Aku sama sekali tidak menyangka kalau Nawang Wulan berhasil menemukan kembali selendang bidadarinya. Berarti rahasia yang kusimpan selama ini telah terbongkar. Tega sekali kamu nipuku, Jaka Tarub. Maafkan aku, Nawang Wulan. Tolong jangan tinggalkan diriku sendirian di sini. Baiklah, aku akan tetap bersamamu dan tidak akan membawa Nawangsi. Namun, kau tidak boleh melarangku jika aku ingin kembali ke Kayangan. Baiklah, aku menyetujui apa yang kau katakan, Nawang Wulan. pada suatu hari, kabar tentang pernikahan Jaka Tarub dan Nawang tersebar di Kayangan. Setelah Bidadari Ping mendengar kabar tersebut, muncullah sikap liciknya. Ia berniat untuk menggoda dan memprovokasi Jaka Tarub untuk meninggalkan Nawang. Bidadari Ping pun memutuskan untuk turun ke bumi dan menyamar menjadi rakyat biasa. Pertemuan pertama Jaka Tarub dan Bidadari Ping ketika Jaka Tarub sedang mengembara ke hutan. Kala itu, ketika Jaka Tarub sedang asik memanah sebuah rusa, ia mendengar suara jeritan kesakitan perempuan. Ternyata orang tersebut adalah Bidadari Ping yang tengah akting seolah-olah kakinya tertimpa batang pohon yang besar. Aduh, sakit sekali kakiku. Tolong, siapapun tolonglah aku. Astaga, bagaimana bisa batang pohon itu menimpa kakimu? Terima kasih sekali karena kamu bersedia menolongku. Tadi aku sedang beristirahat di sini, namun tiba-tiba saja sebuah batang pohon tumbang dan menimpa kakiku. Lebih berhati-hatilah lain kali. Ya sudah, aku permisi dulu. Aku ingin melanjutkan perburuanku. Tunggu sebentar, siapakah namamu? Apa kamu tidak ingin meminta imbalan dariku? Aku ingin memberi sesuatu untukmu karena kamu telah menolongku. Tidak perlu, aku ikhlas menolongmu. Tidak perlu, sungguh aku tidak menginginkan apapun. Ayolah, apa kau tidak menginginkan sesuatu? Sejujurnya aku ingin mengatakan bahwa kau sangat tampan. Dari pertemuan singkat tersebut, Bidadari Ping terus berusaha menggoda Jaka Tarub. Namun, untungnya Jaka Tarub tetap setia pada pendiriannya untuk menunggu Nawang berubah menjadi lebih baik. Bukannya berubah menjadi lebih baik, Nawang justru semakin berperilaku buruk. Ia semakin angkuh, bahkan warga sekitar sangat amat geram dengan kelakuan angkuhnya itu.
Akibat terlalu angkuh, ia kehilangan kekuatannya. Ia dikutuk oleh Bunda Ratu untuk menjadi manusia biasa yang buruk rupa. Selain kehilangan kekuatannya, ia juga kehilangan suami dan anaknya. Penawang Wulan sangat amat menyesali perbuatan buruknya itu. Ya Tuhan, aku sungguh amat menyesali perbuatanku. Aku sungguh menyesal karena telah bersikap angkuh. Pada akhirnya, Nawang Wulan hidup dipenuhi dengan rasa penyesalan. Sementara Jakataru, ia hidup bahagia bersama anaknya Nawangsi.